Pagi, shalom Ya, semuanya. silakan Kak Edi, waktu dan tempatnya Oke, dipersilakan. saudara, minggu ini kan kita belajar tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ya, nah hari ini saat teduh kita, gimana kita boleh masuk ya ke hadirat Bapa. Ya, Bapa itu adanya di tempat yang tersembunyi. Nah, itu bicara the secret place of God, ya. Itu tempat paling intim, hubungan yang intim dengan Bapa. Nah, saya percaya saudara, ketika kita masuk ke tempat itu, ya, kita berjumpa dengan Bapa, ya, kita mengenal Bapa, ya, tapi terlebih lagi saudara, Bapa akan memberikan kita hati untuk misinya, saudara. Ya, karena Bapa itu ya mempunyai misi yang disebut misi Bapa. Nah, apakah misi Bapa itu, saudara? Amanat agung. Ya, jadi kalau kita ketemu Bapa, kita nggak ngalamin, saudaraku, keintiman lalu ya Bapa menyatakan misinya kepada kita. Ya, hati Bapa itu adalah untuk jiwa-jiwa, saudara. Ya, jadi kalau orang bilang dia aku intim dengan Bapak, bagus, ya. Tapi buahnya ya salah satu yang paling utama adalah dia mulai, saudaraku, haus untuk melayani jiwa-jiwa. Ya, dia mau mempraktekkan amanat agung. Nah, hari ini kita mau lihat, saudaraku, bagaimana kita melaksanakan amanat agung. Ya, kenapa disebut amanat, saudara? Karena ya ini adalah apa, saudara? Ini adalah perintah yang dari raja kita. Makanya ditambah dengan kata agung, amanat agung. Ya, ini salah satu perintah terpenting, saudara, dalam hidup kita yang kita mesti taat. Tapi sayang banyak sekali orang Kristen nggak taat, saudara. Ya, saking seringnya udah dengar kata-kata ini sampai kita udah biasa, terus kita nggak nganggep ini penting lagi, saudara. Saya udah tahu, bukan udah tahu, udah taat belum, saudara, sama amanat agung. Nah, bagaimana mentaati amanat agung? Nah, itu yang paling penting. Bagaimana cara mentaatinya, saudara? Ya. Nah, apa itu amanat agung? Kita mesti bertanya, saudara. Nah, hari ini kita mau lihat apa itu amanat agung dan bagaimana mentaatinya. Ya, kita baca lagi dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Next, berikutnya. Nah, saudara, ada orang bilang, aduh Pak Edi kok ulang lagi. Nah, saudara, sekali lagi, kalau kita belum dengar 6 kali, ya kita belum betul-betul nangkep dan mempunyai kerinduan untuk mempraktekannya. Perlu 6 kali, saudara, baru kita terjadi perubahan paradigma. Sekali kita dengar, kita biasanya cenderung ya, oh ya bagus ya, atau menentang. Ya, tapi belum ada komitmen, saudara, untuk melakukannya. Dengar kedua lagi, teng, wow, ini luar biasa ini. Ya, mulai dapat pencerahan, saudara. Dengar lagi ketiga, teng, wow, saya perlu ini mempraktekkannya ini. Ya, terus dengar lagi, saudaraku, keempat kali, wow, saya mau mempraktekkannya. Ya, dengar lagi, saudaraku, sekali lagi, komitmen langsung. Saya ya komitmen untuk mempraktekkan, melakukannya. Keenam kali, saudara, udah kita pasti melakukannya, saudara. Nah, jadi kita perlu dengar ulang-ulang. Ya, nah itu konsep pemuritan, saudara. Jadi kalau saudara bosan baru dengar sekali, ada problem kita, saudara. Ya, nah jangan bosan, saudara. Dengerin ulang-ulang. 6 kali baru kita nangkep dan mau melakukannya, saudara. Ya, jadi ini penting, makanya kita lihat, saudara, apa itu amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku
telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, jadi saudara, kuasa yang tadinya diberikan kepada Adam untuk memerintah dunia ini, saudara, ya itu sudah hilang, sudah diambil oleh setan, saudara. Setan yang mengambilnya dan setan yang menguasai dunia ini. Ya, maka dunia ada di bawah kuasa kerajaan kegelapan. Nah, Yesus mati, saudara, merebut kembali ya kuasa ini, ya kuasa atas bumi ini, saudara. Bahkan yang di surga, dia sudah, ya saudaraku, mengambilnya, ya telah diberikan kepada dia karena kematiannya dan kebangkitannya. Ya, dia telah menebus kita dan dia telah, ya saudara, mengambil kembali otoritas atas dunia ini, saudara. Ya, kuasa atas dunia ini sudah diberikan kepada dia. Nah, supaya apa, saudara? Ya, supaya dia mengembalikan otoritas ini atas manusia. Ya, atas siapa? Ya, atas kita, saudara. Adam gagal, maka Adam yang kedua, Adam yang terakhir merebut kembali kuasa itu dan diberikannya kepada kita, ya, supaya kita bisa memerintah di bumi ini, supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Ya, maka dia bilang begini, karena segala kuasa itu telah diberikan kepadaku dan aku siap memberikannya kepadamu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara, ya, jadi saudara, bagaimana kita melaksanakan, saudaraku, amanat agung? Nah, kita mesti lihat dulu langkah-langkahnya, saudara. Ya, kalau kita mau melakukan amanat agung. Nah, kata kunci di sini, saudara, yang paling utama, kalimat yang paling penting adalah jadikan semua bangsa muridku. Berapa bangsa, saudara? Semua bangsa. Aduh, Pak Edi, kita gerejanya masih kecil. Area kita area ya kecil, Pak Edi. Masa kita mesti pikirin seluruh bangsa? Iya, ya. Waktu Adam dan Hawa cuma 2 orang, Tuhan udah kasih visi semua bangsa. Ya, jadi gereja mau ukuran 1000, ukuran 2000, ukuran berapa, saudara? 100, ukuran 10, ukuran 2, ya, visinya harus semua bangsa. Nah, ini penting, saudara. Ya, orang Kristen nggak nangkep ini. Makanya nggak punya hati buat semua bangsa. Dia cuman urusin RT saya aja, RW saya. Enggak. Kita harus punya visi semua bangsa. Ya, makanya puji Tuhan, saudara, tiap pagi udah mulai doain suku-suku bangsa. Doain, saudara, suku bangsa mana yang belum terjangkau, yang masih nggak ada orang Kristennya kadang-kadang. Ya, itu kita nggak jangkau, saudara. Nah, kita mesti jangkau. Ya, aduh, gerejanya kecil. Enggak. Ya, kepada MTHS saya bilang, ya, kalian jangkau, jangan cuman Sumba dan Kalimantan. Ya, saya kenalin mereka dengan saudaraku Nepal. Akhirnya mereka adopsi Nepal. Wow, suku-suku bangsa di Nepal, saudara. Ya, sekarang mereka dipakai Tuhan luar biasa. MTHS, saudara. Ya, mereka terlibat dalam, ya apa, saudaraku, amanat agung di Nepal. Saudara, nah, kita bisa menjangkau area kita, saudara. Jadi visi kita itu semua bangsa. Ya, jadikan mereka muridku.
Nah, tiap kita mesti terlibat. Amanat agung ini, saudara, bukan ya ini urusan siapa? Oh, urusan penatua. Amanat agung bukan. Oh, rasul-rasul aja. 11 rasul itu amanat agung, ya. Kemudian siapa lagi, saudara? Oh, penginjil-penginjil. Nah, itu dia praktek amanat agung. Ya, siapa lagi? Oh, itu tuh misionaris. Nah, Dedi. Nah, itu dia amanat agung. Kita mah nggak perlu, Pak Edi. Ya, enggak, saudara. Ini buat setiap murid. Saudara murid bukan. Ya, kenapa ini bukan hanya untuk 11 murid? Waktu Yesus ngomong memang buat 11 murid. Tapi kita lihat, saudara, ada kata dalam ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kamu di sini siapa, saudara? Bukan hanya 11 murid. Ya, karena kalau kamu di sini hanya untuk 11 murid, ya, nggak mungkin Tuhan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Ya kan? Mereka udah meninggal. Jadi kamu di sini bukan hanya 11 murid. Kamu di sini semua murid di segala zaman sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi perintah ini, amanat agung ini harus ditaati oleh setiap murid. Saudara murid bukan. Kalau murid, saudara pasti taat. Ya, nah ini saudara, banyak orang nggak ngerti amanat agung. Saking seringnya kita dengar, kita udah anggap ini ya udah tahu Pak Edi. Udah tahu, udah praktek belum? Ya. Nah, ini dia saudara. Kita ini dulu dah, ini salah satu perintah yang sangat penting. Kalau kita menyembah Allah, nah, orang yang menyembah Allah itu taat, saudara. Karena menyembah artinya taat. Ya, menyembah artinya, saudaraku, menyerahkan dirinya untuk mentaati sang raja. Itu artinya penyembahan, saudara. Ya, jadi kalau begitu, saudara, mari ya kita mau taat sama amanat agung. Nah, gimana Pak Edi taatnya? Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Ya, berikutnya. Nah, ini dia. Kata kuncinya jadikan murid. Nah, kita jadikan murid, saudara. Ya, jadi kita mesti ambil bagian menjadikan murid. Walaupun kita nggak bisa selesain semua satu gereja. Nggak bisa kita selesain semua bangsa satu gereja aja. Nggak bisa. Tapi semua murid harus ambil bagian, saudara. Yaitu memuridkan orang. Ya, itu artinya menjadikan murid. Nah, bagaimana kita menjadikan murid? Nah, kalau kita baca tadi amanat agung, dimulai dengan segala kuasa telah diberikan kepadaku, ya, baik yang di bumi maupun di sorga. Nah, kuasa itu, saudara, supaya kita miliki, supaya kita dapat, karena untuk melakukan pemuridan, saudara mesti menerima kuasa. Ya, nah kuasa itu lewat apa? Lewat baptisan Roh Kudus, saudaraku. Makanya saudara harus penuh dengan Roh. Ya, kalau tidak penuh dengan Roh, nggak bisa melaksanakan amanat agung. Ya, makanya saudara, Kisah 1 ayat 8, kamu harus menerima kuasa. Ya, baru kamu bisa menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi langkah pertamanya penuh Roh Kudus. Haleluya. Itu dulu, ya. Ada yang belum penuh Roh Kudus, saudara. Ya, ada kompak-kompak yang belum penuh Roh Kudus. Nggak bisa kompak itu, saudara. Ya, mentaati amanat agung. Nanti kita lihat lebih dalam. Jadi penuh Roh itu yang pertama. Nah, kedua, pergi dan baptis. Nah, pergi ini pergi kemana, saudara? Apakah pergi ke tempat yang jauh? Nah, tadi saya bilang ada orang yang akan pergi memang ke tempat jauh. Ada yang akan ke saudara suku
Wana, ada yang akan ke Lampung, ada yang ke Malaysia, mungkin ada yang ke Nepal, ya, ada yang pergi ke Hawaii. Nah, ini rada gampang dapat panggilannya, oke? Hawaii. Bangladesh, wah itu jarang biasanya mau. Ya, Kak Ros punya pengalaman itu. Oke, Saudara. Nah, jadi Saudara, kita semua, nggak semua akan pergi ke tempat seperti itu. Ya, nggak semua. Tapi kita semua akan pergi. Kenapa? Karena kata pergi di sini, Saudara, as you go. As you go, make disciples. Sementara kamu pergi. Jadi ada kata sementara. Sementara kamu pergi, ya, artinya gini, Saudara. Pergi di sini adalah pergi ke tempat di mana sehari-hari Tuhan utus kita. Ya, jadi seorang pelajar misalnya, dia pergi kemana? Dia pergi ke sekolahnya. Nah, dia bukan hanya sekolah misi hidupnya, Saudara. Tapi sekolah itu dipakai Tuhan ya sebagai ladang misi dia. Kesitulah dia pergi, Saudara. Disitulah dia harus jadi ya menjadikan murid. Ya, di situ dia melakukan pemuritan. Itu artinya pergi, Saudara. Seorang mahasiswa pergi kemana? Dia pergi ke kampusnya. Nah, kampusnya itulah ladang misinya. Di kampus itulah dia menjadikan murid, ya, Saudara. Seorang penjaga toko, kemana dia pergi? Ya, ke tokonya. Di sekeliling tokonya itulah dunia misi dia, Saudara. Ya, disitulah dia harus jadikan orang murid. Ya, kalau seorang bisnismen dia kemana? Ke dunia bisnisnya. Ya, nah, di dunia bisnis itulah ladang misi dia, Saudara. Disitulah dia menjadikan orang murid, ya. Itu artinya pergi. Jadi kita semua harus pergi. Saudara udah pergi belum? Ya, nah banyak orang Kristen belum. Ya, dia sekolah, dia pikir oh tugas saya hanya sekolah. Ya, sekolah. Dia lupa ada misi Tuhan. Misi Tuhan adalah supaya dia ya memuridkan di sekolah itu, Saudara. Nah, gimana caranya setelah pergi? Ya, jangan hanya pergi, tapi menangkan jiwa dulu. Nah, gimana? Ya, ya injili mereka. Ya, lakukan pelayanan kuasa, usir setan, sembuhin orang sakit, jawab kebutuhan. Kemudian saudaraku, sampai mereka dibaptis, percaya dan dibaptis. Nah, berarti Saudara, amanat agung itu bukan ya sekedar saudaraku kita menangin ya apalagi orang yang udah aktif di gereja, udah jadi murid kita pindahin ke Abalef. Itu bukan amanat agung, bukan. Orang yang belum lahir baru itu yang Saudara mesti cari. Ya, tapi nggak salah juga kalau kita ajak orang ke pemuritan kita, nggak salah. Kalau dia belum diajar misalnya ya, nggak salah. Tapi fokus kita harus, ujungnya harus cari orang yang belum lahir baru, Saudara. Sampai dia dibaptis. Ya, nah artinya dia ya cari orang yang belum kenal Tuhan, itu maksudnya. Nah, kita belum melaksanakan. Kita fokusnya tarik jemaat orang lain. Itu yang gereja lakukan sekarang. Nah, Abalef jangan ikut-ikutan. Ya, Saudara, mari kita menangkan jiwa baru. Ya, orang yang belum kenal Tuhan, walaupun dia sebut dirinya Kristen, tapi dia mungkin belum lahir baru. Nah, itu sasarannya. Ya, sampai dia lahir baru, dibaptis, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Nah, siapa yang baptis? Jangan suruh Pak Untung semua. Ya, boleh ya Pak Untung melakukannya. Tapi yang pergi itu mesti membaptis, Saudara. Nah, ini amanat agung. Ya, gereja kita percaya ini, Saudara. Ya, kemudian apa? Setelah baptis, nah jangan ditinggal. Kalau saudara bayi sudah dimenangkan, jangan ditinggal. Langsung kasih minum susu. Ya, jangan dikasih steak dulu, minum susu. Ya, diajar, Saudara. Makanan rohaninya diberi. Ya, diajar. Nah, ajar apa, Saudara?
Nah, segala perintah yang Tuhan ya Yesus berikan. Ya, Tuhan Yesus perintahnya itu saudara, kalau kita simpulkan dari semua ajaran Yesus, ya itu perintahnya bisa disimpulkan dengan 3 kata, up, in, dan out. Oke, up-nya apa, saudara? Mengasihi Allah. Perintah yang terpenting atau terutama, ya, saudara. Ya, hukum yang terutama. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap itu. Ya. Nah, bentuk nyatanya bagaimana, saudaraku? Kalau kita mengasihi Allah, ya itu dia. Kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi, ya, dan mengasihi Dia. Caranya apa? Lewat ibadah sejati. Ya, nah penyembahan dalam roh dan kebenaran, ya. Itu dia. Ibadah sejati itu sama dengan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi kita pakai istilah ibadah sejati. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ajar dia itu. Ya. Nah, itu intinya SPK itu sebenarnya, saudara. Ya. Nah, ajar dia, kemudian up. Nah, setelah itu ajar dia in. In itu apa, saudara? Saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Inilah hukum yang terbaru, the new commandment, ya. Hukum yang baru, saudara. Ya, saling mengasihi, caranya gimana? Saling menggembalakan, saling memperhatikan, saling mengajar, saling membangun. Nah, itu dia in. Ya, kemudian out. Nah, out itu apa, saudara? Nah, out itu kembali lagi adalah amanat agung, ya kan? Jadi ajar dia amanat agung. Nah, amanat agung apa, saudara? Intinya, ya ulang lagi, penuh roh, pergi, baptis, ajar. Nah, kalau dia udah dapat jiwa lagi, suruh lagi, penuh Roh Kudus, pergi, baptis, ajar. Nah, semua ini lewat kompak, saudara. Nggak bisa nggak lewat kompak, ya. Nah, saudara, kita lihat, saudara, jadi inilah amanat agung. Kalau gitu amanat agung itu apa? Multiplikasi murid, saudara. Multiplikasi murid. Bukan sekedar memuridkan satu angkatan, berhenti. Enggak. Memuridkan untuk memuridkan lagi, untuk memuridkan lagi. Itu amanat agung. Bukan, saudaraku, satu, wah saya udah Pak Edi. Ya, kalau belum efeknya multiplikasi, itu belum amanat agung. Ya, jadi amanat agung itu praktikalnya gimana Pak Edi? Nah, ini lihat gambar ini, saudara. Misalnya kompak saudara bertiga, ya. Nah, puji Tuhan. Kompaknya mulai dengan penuh Roh Kudus dulu. Kompak saudara penuh Roh Kudus nggak? Nah, banyak kompak saya lihat nggak fokus dengan penuh Roh Kudus. Ya, nah gimana supaya penuh Roh Kudus? Praktek ibadah sejati. Saudara pasti penuh Roh Kudus kalau praktek ibadah sejati. Ya, ketika kita persembahkan tubuh, Roh Kudus ambil alih. Ya, ketika kita persembahkan tubuh, dia masuk ke ruang-ruang hati kita. Dia penuhi kita. Kita, saudaraku, dipenuhi Roh Kudus sehingga kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Kita bisa beribadah sejati itu, ya. Wow, apa yang terjadi, saudaraku? Kalau kita udah penuh Roh Kudus, saudara. Nah, kita diberi kuasa untuk melakukan amanat agung, ya, karena kita diberi kuasa untuk jadi saksi. Baru, ya, langkah kedua, kalau kita udah penuh Roh Kudus, saudara. Nah, langsung aja nanti Roh Kudus akan latih kita gimana kita bisa pergi dan baptis orang. Ya. Nah, pergi dan baptis. Sekali lagi, pergi kemana? Ya, pergi ke dunia di mana kita berada, saudara. Ya, kalau dia mahasiswa, ya dunia mahasiswanya. Kita pergi, ya, walaupun satu orang perginya, tapi dia didukung sama kompaknya, saudara. Nah, jangan lupa, dia didukung sama kompaknya. Kayak Daniel, saudara. Daniel, ya, dia kerja di pemerintahan. Dia sendiri yang kerja. Sadra, Mesak, Abednego ada di departemen lain, saudara. Nah,
Tapi mereka kalau ada apa-apa mereka melakukannya sama-sama. Ya, waktu Daniel mau dapat tafsiran mimpi, dia hubungin kompaknya dulu. Ya, Sadra, Mesak, Abednego, mereka doa sama-sama. Nah, sama ya, kita pergi masing-masing. Mungkin ada yang ibu-ibu kerja di toko, ya, ada yang saudara bapak-bapak bisnis, ya, ibu-ibunya juga di kompaknya beda-beda, nggak apa-apa. Dia masing-masing saudaraku pergi. Nah, nanti saudara, kalau dia ada jiwa, dia hubungin kompaknya. Aku ada jiwa ini, doain ya. Aku akan menangin dia. Ya, nanti kita bawa ke kompak kita, ya, kita bawa. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, begitu mereka dapat jiwa, ya, kemudian mereka injili, mereka layani, ya, mereka kemudian bawa mereka, saudaraku, sampai dia lahir baru, ya, dibaptis. Kalau dia belum mau dibaptis, nggak apa-apa, saudara. Lanjut dulu. Nanti di SPK, toh mereka akan dibaptis, ya. Nah, kemudian, saudara, dapatlah 3 orang ini di kompak. Dapat 3 jiwa. Nah, ini 3 jiwa ini. Siapa 3 jiwa ini? Yang warna abu-abu. Ya. Nah, begitu dapat, mereka mesti langsung gabung ke kompak. Ya, gabung ke kompak, saudara. Ya, jadi jangan ya mereka dilayani ya terpisah di tempat lain. Jangan. Mereka adalah bagian dari kompak kita udah. Ya, bagian dari orang kompak yang warna hitam. Ya, udah langsung tanpa dia rasa ya kita udah langsung masuk ajar. Ya, SPK langsung, saudara. Jadi misalnya nggak usah bilang begini kalau menangin jiwa, aku bawa kamu ke ibadah raya ya. Jangan. Aku bawa kamu ke ke mesbah pagi dulu. Ya, jangan langsung bawa ke kompak kita. Ya, atau kita yang datang ke sana. Ya, kemudian kita tanpa terasa kita sudah mulai masuk kemuritan, saudara. Ya, langsung ajar dia karena dia habis ya kalau kita mau dia saudara terima Yesus dan dia udah terima Yesus langsung ajar dia, saudara. Ya, lewat kompak ini ajar dia SPK. Ya, tanpa dia rasa. Ya, kayak ini, saudara, kayak orang minum susu, saudara. Ya, anak-anak kalau minum susu, bayi kan ibunya nggak bilang begini, mau minum susu, ya, mau nggak nak? Coba jawab dulu, mau nggak? Oh, belum mau ya? Anggap apa? Mama akan kasih kamu menjelaskan dulu 10 session. Apa manfaat susu? Gitu nggak, saudara? Itu mama yang agak aneh, ya, saudara. Ya, nggak perlu dijelas-jelasin, langsung aja kasih minum susu. Ya, nah, jiwa baru gitu, saudara. Langsung, nggak usah bilang, ini program SPK, marilah. Nggak usah. Langsung ngajarin, saudara. Ya, ngajarin. Nah, kamu mau nggak mendapat hidup kekal? Wah, langsung ajarin. Mau. Dengerin videonya Kak Edi itu, dengerin. Ya. Nah, setelah dengar, diskusi sama mereka. Caranya gini ya. Nah, setelah diskusi pakai skor, saudara, wow, mereka diberkati. Tantang mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau belum terima Yesus. Kalau udah, ya nggak apa-apa. Ya, dia dapat apa? Pelajaran 1. Nah, kadang-kadang belum selesai, ulang lagi. Nggak apa-apa, saudara, ulang lagi. Ya, kemudian ajarin lagi, saudara. Pelajaran yang kedua, misalnya, ya. Ya, misalnya tentang lahir baru lah. Ya, suruh nonton videonya. Kan cuma 20 menit. Ya. Nah, kemudian jangan kejar tayang. Udah dipraktekin belum? Udah ngalamin belum? Ya, jadi tiap pelajaran mesti dialamin. Ya. Nah, terus diajar sampai kompak yang warna sampai yang warna abu-abu ini, saudara, benar-benar kompak ya. Mereka jadi kompak sendiri. Nah, dia mesti ditolong. Sementara belajar SPK, mereka ditolong jadi kompak sendiri, ditemenin. Ya, kalian mesti jadi kompak sendiri loh nanti ya. Nah, dilatih, saudara. Jangan dituntut
ya, tapi dilatih, ditemenin. Gini caranya, ya, jadi kompak sendiri itu, ya. Nah, kalian mesti penuh Roh Kudus dulu. Nah, diajarin, ya, makanya yang di bawah sekarang, ya, diajarin penuh Roh Kudus. Nah, kemudian setelah penuh Roh Kudus kalian, nah, kalian juga mesti taat sama amanat agung, ya. Nah, amanat agung itu apa? Penuh Roh Kudus, pergi, baptis. Nah, nanti si abu-abu pergi, saudara. Pergi dan baptis. Siapa? Ya, dia dapat yang hijau, dapat 3 lagi yang hijau. Ya, ini contoh aja, oke? Nah, setelah dapat 3 yang hijau, nah, mereka ulangin prosesnya. Mereka yang ngajar sekarang. Yang ngajar SPK. Caranya gimana? Ya, ya gampang. Yang tadi kan dia udah lihat contohnya, saudara. Kalau dia pernah diajar, dia bisa mengajar lagi nanti. Ya, dan jangan takut, dia akan ditemenin sama yang kompak hitam itu. Akan temenin. Bagaimana si kompak abu-abu memuridkan kompak yang hijau, saudara. Nah, nanti kompak yang hijau udah ngerti, udah mandiri jadi kompak sendiri, dia ulangi lagi prosesnya. Ulangi lagi. Dan jangan berhenti sampai 4 generasi. Tuhan Yesus itu pakai 4, pola 4 generasi. Ya, 4 generasi itu apa, saudara? Ya, yang pertama adalah saudara, ya, 12, kemudian jadi 72, kemudian jadi 504, dan jadi 3024. Nah, itu 4 generasi. Ya, Paulus juga 4 generasi. Paulus, Timotius, orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, selalu berpikir 4 generasi, saudara. Itulah amanat agung. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara, ya, bagaimana, ya, kita melaksanakan amanat agung, peranan apa aja yang perlu ada. Kita lihat, saudara. Nah, ini penting. Ya, next, berikutnya. Jadi, saudara, kalau kita nggak punya 3 peranan ini, saudara, nggak akan terjadi aja amanat agung. Ya, nggak akan terjadi. Nah, pertama peranan Roh Kudus, saudara. Itu yang di atas, gambar yang di atas, peranan Roh Kudus. Ya, makanya saudara, kalau mau melaksanakan amanat agung, kita mesti penuh Roh Kudus, penuh dengan kuasa. Ya, kalau nggak penuh dengan kuasa, ya nggak bisa jadi saksi. Ya, nggak ada kuasanya. Kalau nggak penuh Roh Kudus, nggak punya hati buat jiwa-jiwa, saudara. Kalau nggak penuh Roh Kudus, ya, kita nggak dapat impartasi kuasa, saudara. Ya, kalau kita nggak penuh Roh Kudus, ya, kita nggak mendapatkan apa, saudara, pemagangan dari Dia. Karena Roh Kudus itu menjadikan kita pemagangnya. Ya, jadi kita mesti penuh Roh Kudus. Ingat, saudara, ya, kalau tidak penuh Roh Kudus, nggak mungkin kita melakukan amanat agung. Nah, itu pertama. Kedua, ada bagian kita. Tadi bagian Roh Kudus, bagian Allah. Sekarang bagian kita apa? Bagian kita ada 2. Nah, sebelah kanan bawah, ya, saudara, kita mesti punya rencana praktek amanat agung yang intensional, disengaja. Ya, saudara punya nggak rencana praktek amanat agung yang disengaja? Ya, artinya saudara mesti buat keputusan, saya mau praktek amanat agung dan saya mau terus lakukan secara intensional sampai saya berhasil melakukannya. Saya mau punya rencana, planning. Ya, kalau punya rencana berarti beri waktu. Ya, saudara harus beri waktu. Kalau saudara nggak beri waktu, nggak mungkin jalan, nggak mungkin. Ya, nah sekarang saudara udah denger ini, udah punya belum? Ya, niat yang intensional. Ya, apa, saudaraku? Ya, punya niat tadi itu, saudara. Kalau niat aja nggak punya, udah forget it. Ya, saudara nggak punya niat nih. Alah, terserahlah Pak Edi. Mau praktek nggak praktek, bodoh amat. Nah, itu orang, saudara, nggak taat dia sama perintah agung,
Ini amanat agung, saudara. Berani sekali kita, ya saudara, tidak taat. Ya, berarti kita kemungkinan murid palsu, saudara. Kalau kita tidak taat, kalau kita taat, kita pasti murid sejati, saudara. Iya. Nah, saudara, makanya saudara, mari kita taat. Rencanakan, buat rencana, praktek amanat agung secara intensional. Nah, ini waktu saya ngomong begini, masih ada aja, saudaraku, orang yang, masa? Nah itu, saudara. Nggak nangkep, benar, saudara. Ini setan tuh butain kita, saudara. Sampai kita ya nggak lakukan hal yang paling penting. Akhirnya kita lakukan dalam hidup kita hal yang nggak penting, saudara. Ya, bukan agendanya kerajaan Allah. Itu yang jadi fokus kita. Ya, saudara, hari ini, saudara, saya mau katakan, buat keputusan, saudaraku. Kita mau praktek, ya, amanat agung, ya, bikin rencananya, kasih waktu, saudara. Nah itu syarat kedua untuk bisa melaksanakan amanat agung. Nah, kalau saudara udah punya yang pertama, peranan Roh Kudus, rencana praktek amanat agung yang intensional, maka Roh Kudus mulai bekerja, pasti dia langsung bekerja, saudara. Roh Kudus tidak bekerja sendiri, dia bekerja sama dengan saudara. Saudara harus punya rencana tadi itu. Kalau udah, nah Roh Kudus akan melatih saudara. Maka akan ada latihan di ladang misi oleh Roh Kudus. Roh Kudus nanti yang latih saudara. Bukan kekuatan saudara lagi. Memenangkan jiwa itu tidak sulit akhirnya, saudara. Nah, kalau orang ya tidak mengandalkan Roh Kudus, ya dia sulit menangkan jiwa. Benar. Makanya banyak orang bilang, aduh susah banget Pak Edi. Ya, susah loh menangin jiwa. Ya, memang susah. Itu mustahil kita lakukan kalau bukan urapan Roh Kudus menyertai saudara. Ya, maka ada latihan nanti di ladang misi oleh Roh Kudus. Nah, ladang misinya di mana? Masih ingat? Bukan, nanti lah, saya belum ada di ladang misi Pak Edi. Nanti saya di Sukuwana baru mau. Enggak, saudara udah ada di ladang misi. Ya, saya ikut satu gereja, saudara. Ya, habis pulang ibadah, saudara, kan saya diantar. Ya, pulang ibadah saya diantar, saudara. Nah, keluar dari gerbangnya tempat mereka ibadah minggu, ya. Begitu keluar, saudara, ada pelang di gerbangnya itu, gerbang keluarnya itu, ya. Dibilang gini, saudara, ya, selamat datang dalam misi, ya, dalam ladang misi, saudara. Selamat datang dalam ladang misi. Wow, artinya gini, saudara, ladang misi itu ya di luar tempat ibadah hari Minggu itu, saudara. Itu ladang misi kita. Ya, di mana kita udah ada di ladang misi. Ya, jadi di mana? Ya, di sekolah, di kampus, di ruang bisnis, saudara. Di mana saudara berada, Tuhan taruh. Kita semua sudah ada di ladang misi. Ya, jadi Roh Kudus akan latih kita di situ. Nah, kita lihat contoh dulu, saudara, di Alkitab. Next, ya. Nah, ini contohnya, saudara. Ketika kita penuh Roh Kudus, lihat, Filipus itu orang yang penuh Roh Kudus, saudara. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, saudara, Filipus itu digerakkan oleh Roh. Kata Roh kepada Filipus, nih ada jiwa ini. Orang ini nih, sida-sida dia, saudara. Dia lagi baca kitab Yesaya 53. Dia nggak tahu tentang siapa ini Yesaya 53. Ya, nah, siapa yang gerakkan dia baca kitab Yesaya? Saudara? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang gerakkan dia baca. Nah, Roh Kudus pula yang gerakkan Filipus suruh mendekati kereta itu, saudara. Ya, nah maka Filipus taat. Ya, nah ini semua rencana dari Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang bikin si sida-sida baca Yesaya 53, Roh Kudus juga yang
memimpin Filipus untuk mendekati kereta itu supaya Filipus bisa jelaskan siapa yang dimaksud Yesaya 53 itu. Akhirnya Filipus menjelaskan, sida-sida itu bertobat, saudaraku. Dan sida-sida itu bertobat, percaya Yesus, dibaptis oleh Filipus. Semua itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan Filipus sendiri. Nah, Filipus tinggal penuh Roh Kudus aja, dan dia punya intensi mau menginjil, saudaraku. Ya, dia memang mau, dia haus. Ya, dia mau melaksanakan amanat agung, makanya Tuhan bawa Filipus. Ya, dibawa ke ladang misi. Ya, nah kebetulan ini ladang misinya memang ya di luar, ya di tempat dia biasa. Ya, saudara. Nah, di situ saudaraku kemudian Roh Kudus yang pimpin dia. Ya, bahkan Roh Kudus juga yang pindahin dia. Wow, keren ya, dia dipindahin oleh Roh Kudus, saudaraku. Dari situ ke Kaisaria. Dari Kaisaria dia bergerak lagi, dipimpin Roh lagi. Menginjil dengan pola yang sama, saudara. Artinya ada pelayanan kuasa, usir setan, orang sakit sembuh. Ya, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus latih kita nanti di lapangan. Nah, lihat Barnabas dan Saulus. Oleh karena disuruh Roh, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ya, nanti kalau saudara baca terus, mereka ya memenangkan jiwa, ya melaksanakan amanat agung di kota-kota ini, di daerah-daerah ini. Ya, siapa yang memimpin mereka? Roh Kudus, Roh Kudus yang suruh mereka. Nah, kenapa? Karena Barnabas penuh Roh Kudus, Saulus penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus digerakkan oleh Roh Kudus melakukan misi, saudara. Nah, jadi praktikalnya gimana? Gini, saudara. Ketika saudara sedang kerja, misalnya jaga toko, nah penuh Roh Kudus sambil jaga toko, ya saudara udah didoain kan sama kompaknya, ya didoain. Ya, maka saudara ada di toko itu penuh Roh Kudus. Nanti sambil penuh Roh Kudus, saudara, tiba-tiba Roh Kudus bisa berbisik, ngomong sama saudara, ini nih yang lagi belanja orang ini. Ya, dia lagi ada problem berat. Ya, hidupnya dia lagi ada problem berat. Nah, Roh Kudus bisa ngomong, saudara sampein aja ke orang ini. Ya, kamu lagi ada masalah ya, misalnya. Nah, itu bernubuat. Kita bernubuat, saudara. Dengan apa? Dengan kata-kata yang saudaraku jangan demikian firman Tuhan, ya orang kabur ya. Jangan. Tapi kamu lagi ada problem ya. Saya rasa begitu loh. Nanti dia kaget. Kamu tahu dari mana? Nah, saudara, dari situ kita mulai masuk. Ya, doain dia, layani dia. Nanti dia mulai dijamah. Nah, saudara, waktu dia mulai dijamah, saudara, nah, langsung, saudara, follow up. Nah, beritahu kepada kompak kita, aku udah dapat jiwa ini. Ya, nanti kita bawa ya, kita muridkan jiwa ini. Oke? Nah, puji Tuhan. Ya, nah ada lagi yang lain, saudaraku. Dapat lagi dia misalnya, saudara, ya dia seorang mahasiswa misalnya. Di kampus lagi kuliah, saudaraku. Ya, lagi kuliah, Roh Kudus berbisik lagi kepada dia. Ya, ini teman kamu lagi sakit. Benar, saudara. Ya, lagi sharing-sharing dia sakit. Ya, mau nggak kamu saya doain kamu? Didoain, saudaraku. Wow, sembuh dia. Ya, kalau kita, saudaraku, orang belum percaya, kita doain. Wah, Tuhan itu semangat banget menyembuhkan dia, saudara. Akan lebih banyak orang sembuh yang belum percaya. Coba deh, kalau saudara doain, daripada orang Kristen yang udah percaya. Ya, nanti dia saudaraku kaget sembuh. Nah, masuk dari situ. Lapor lagi ke kompak kita. Udah dapat satu lagi nih. Ya, yuk kita ajak mereka ke kompak. Udah dapat 2 kan. Nah, mulai SPK, saudaraku. Nah, itu amanat agung. Sesimpel itu. Ya, saudara. Jadi waktu kita di tempat kerja kita, di kampus, di sekolah, kita penuh Roh Kudus, saudara. Terus dipimpin Roh Kudus terus.
Ya, nah ada cerita saudara. Ya, anak saya satu kali saudara kompaknya dengan Michael, mereka doa keliling waktu itu saudara. Nah doa keliling yang didoain restoran-restoran, toko-toko yang ada di sentral kota mereka. Saudara tahu ya, ada center-center biasanya, situ ada toko, ada restoran, ada salon, ada apa, semua didoain. Semua kompak disuruh keluar doa keliling, saudara. Nah, doain supaya ya nanti di situ Tuhan bawa jiwa-jiwa. Nah, ketemulah satu restoran orang Malaysia, saudara. Ya, restoran ini orang Malaysia. Ya, nah dia orang Chinese Malaysia, agama Buddha tentunya. Nah, waktu lewat restoran ini, saudara, Roh Kudus ngomong, ya, ini pemiliknya udah mau bangkrut karena dia ada kesulitan keuangan. Wow, mereka langsung ketemu sama ininya, pemiliknya. Bapak pemilik ya? Iya. Pak, kenapa ya kami merasa, nah ngomongnya gini, kami merasa Bapak lagi ada kesulitan keuangan ya Pak ya. Ya, Bapak lagi bergumul ya, restoran ini ya sepi ya betul. Wah, dia tak kaget saudara. Kalian tahu dari mana? Ya, nah mereka mulai cerita saudara. Ya, kompak anak saya ini Christian dan Michael, dia mulai cerita. Pak, itu kami dapat seperti itu dari Tuhan ya. Nah, kami dari gereja sini nih Pak, ini nih, nggak jauh nih gedung tempat kami bertemu di sekolah. Oh gitu katanya. Pak, boleh nggak Pak kami doain Bapak supaya Bapak bisa melewati krisis keuangan ini. Ya, Bapak bisa benar-benar ya mengalami pemulihan dalam keuangan ya sehingga terjadi restoran ini bisa survive. Oh mau dong didoain saudara, didoain. Wih, nangis saudaraku. Pemiliknya ini nangis saudara. Nah, kemudian mereka langsung ya umumin di jemaat minggu depannya. Saudara ada restoran nih, udah mau bangkrut. Ya, kita tolong saudara, yuk kita makan rame-rame ke sana. Habis ibadah ini, wih 70 orang datang hari itu, saudara makan di restoran itu. Kami jadikan restoran itu tempat ya pertemuan. Kalau ada rapat, ada kompak, ada komsel, ya mau ketemu di restoran itu sambil makan. Wih, pemiliknya seneng banget. Saudara tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Gara-gara doa itu, saudara, dan gara-gara kita sering makan, itu restoran jadi rame. Bingung, saudaraku, rame. Nggak jadi bangkrut, saudara. Nggak jadi tutup. Restoran itu, saudaraku, wih, rame. Sampai sekarang, saudaraku, rame betul restoran itu. Ya, nah, saudara, pemiliknya begitu senang. Pemiliknya itu langsung terbuka untuk Injil, saudara. Ya, nah apa yang terjadi saudara? Dia kalau ditanya sama orang, ya, Pak, gereja mana ya? Saya lagi mau ketemu ini nih, ada namanya gereja Abalov. Oh itu gereja yang bagus, kamu ke sana katanya. Gitu dia saudara ngomongnya. Nah satu kali saudara, ya, jadi dia bikin keputusan. Dia bilang gini, kalau dari Abalov makan di sini diskon 20% katanya saudara. Ya, wih dia senang banget saudara. Nah kita jadiin tempat rapat waktu itu di situ. Nah satu kali mereka lagi rapat ya, tiba-tiba saudara ya datang pemiliknya ketemu sama anak saya. Christian, iya Pak, ada apa Pak? Kamu orang Indonesia ya katanya. Iya. Kok tahu? Ya, tahulah logatnya kalian kan ngomong Indonesia katanya kan. Nah, kemudian dia bilang gini, Christian, aku punya teman ibu-ibu orang Indonesia, tapi dia lagi stres, lagi parah hidupnya. Kenapa Pak? Ya, bayangin, dia punya 3 anak laki, semuanya kerasukan setan. Hah? Kerasukan setan? Iya. Ya, dan satu dari anaknya yang paling tua, ya, kerasukan setan, satu hari dia bawa mobil. Bayangin orang kerasukan setan bawa mobil.
Ya hilang, saudaraku, dia. Nggak tahu kemana, dicari sama polisi. Ya udah berbulan-bulan dia nggak pulang. Polisi juga bingung dia ada di mana. Sama mobilnya sekaligus hilang. Oh gitu ya. Christian, boleh nggak Christian doain nih? Ya doain saya punya temen ini. Nah lihat saudara, koneksi mulai masuk. Nah itu cara kerja Roh Kudus, saudara. Ya, nah langsung kompak ini kunjungin ibu ini, saudara. Christian langsung dengan Michael kunjungan ibu ini. Begitu tiba, saudara, benar. Roh Kudus ngomong lagi, problemnya ada di ibu ini. Karena ibu ini dukun. Wah, baru ketahuan, saudara, dukun. Ya bukan orang Kristen, dia dukun. Ya, nah dia karena suka main perdukunan, saudara, dan jadi dukun, makanya saudara anak dia kerasukan tiga-tiganya. Ya, nah 2 anaknya ada di rumah. Ya, nah 1 kan hilang anaknya, saudara. Nah ibu ini akhirnya dilayani, saudara. Ya, mereka injili. Roh Kudus bilang ini dulu. Mereka taat, mereka injili ibu ini, bertobatlah ibu ini, saudara. Nah, setelah dia bertobat, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ibu ini ya langsung diajarin saat teduh. Ya. Nah, kemudian saudara, mereka bilang, Bu, boleh nggak kami doain anak ibu yang 2 ini? Didoain, saudara. Diusir setannya setelah ibu ini bertobat, ya. Dipatahkan kutuknya, diusir, keluar roh jahatnya. 2 anak ini langsung bebas, ya, tidak kerasukan lagi, saudara, langsung ya dimenangkan, puji Tuhan. Nah sekarang anak yang pertama itu yang hilang, saudara, ya, dia ada di mana, bingung. Satu hari ibu ini telepon anak saya lagi saat teduh nih, dia bilang, Christian, saya kangen ingin ketemu anak saya. Di mana dia? Saya nggak tahu. Saya udah cari pakai polisi segala, nggak pernah ketemu. Christian, Tuhan bisa nggak beritahu di mana anak saya? Christian bilang, Bu, tidak ada yang mustahil. Roh Kudus bisa beritahu dia ada di mana. Caranya gimana, Christian? Nah, sekarang Ibu saat teduh ya. Nah, habis saat teduh nanti Ibu tanya, Tuhan, anak saya ada di mana? Udah tanya sama Bapak di surga. Nah, saudara, ibu ini langsung praktekin. Dia tanya, Bapak, anak saya ada di mana ya? Nah, waktu dia tanya gitu, saudara, tiba-tiba dia dapat penglihatan. Google Map. Waduh, dahsyat, saudaraku. Ini GPS-nya Allah. Ya, dia ini GPS-nya Allah, GPS, ya. Kalau di Indonesia kita pakai GPS juga, gunakan penduduk setempat, ya. Nah, kalau di Amerika ini GPS beneran. Ya, saudara. Nah, dia saudara lihat GPS di penglihatannya. Dia lihat ada balon merah, saudara. Ya, tahu ya kalau GPS kan ada balonnya, saudara. Nah, kemudian saudara, Tuhan bilang begini, "Nah, anak kamu ada di sini." Saya tanya, di mana itu Tuhan? GPS-nya jadi gede. Terus ada gambar. Oh, waktu dia lihat, ini mah taman. Ya. Nah, saudara, di Amerika kan kalau di perumahan ada taman, saudara. Di mana di taman itu, saudara, ya mereka bisa barbecue, ya ada tempat fireplace-nya, saudara. Ya, tempat orang barbecue. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, Tuhan langsung bilang, pergi sekarang ke sana. Anakmu ada di situ. Dia langsung ajak anaknya yang 2 itu, mereka nyetir sampai ke tempat itu, saudara. Ketemulah anaknya ada di taman itu, saudara. Saudaraku, akhirnya anak ini didoain, dilepaskan dari kuasa gelap, saudara. Nah, satu keluarga percaya Tuhan. Nah, itu amanat agung, saudara. Ya, jadi kita nggak usah takut. Roh Kudus akan ngajar kita nanti. Ya, di lapangan, saudara. Dia ngajar kita. Dia yang akan nuntun kita. Dia yang akan latih kita. Ya, jadi itulah melaksanakan amanat agung. Fun.
Ya, bukan sesuatu yang boring. Aduh, Pak Edi, ya amanat agung gimana sih caranya? Aduh, mesti ini, mesti itu. Ya betul, saudaraku. Ya, kita mesti doa, ya. Tapi nggak usah khawatir, fun. Roh Kudus yang akan tuntun kita, saudara. Dan kita yang akan dibawa nanti ketemu orang-orang yang kita mesti layani. Nah, itulah manfaat kita terus penuh Roh Kudus, ya. Jadi sekali lagi saudara, mari kita taat melakukan amanat agung. Seru. Kalau kompak saudara tidak praktek amanat agung, udah kita kompak yang lama-lama, lihat-lihatan, lama-lama ya bubar saudara. Ya, kenapa? Karena dia tidak melaksanakan misi Bapak. Dia nggak taat melakukan amanat agung. Ya, oke, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Saudara siapa di tempat ini? Saudara udah dengar firman ini, saudara bilang, Tuhan, aku mau taat sama amanat agung. Kompak kami mau melaksanakan amanat agung. Kalau mau, saya mau saudara kasih tanda, raise hand di semua tempat ini, saudara. Ya, yang mau taat silakan saudaraku, ya, kasih tanda saudaraku, raise hand, ya, yang mau taat sama amanat agung. Ya, bisa saudaraku, saya mau melihat berapa banyak respon hari ini yang mau taat mempraktekkan amanat agung dalam hidup kita. Ya, raise hand saudaraku. Puji Tuhan, ya, kasih tanda. Saya mau doakan saudara hari ini. Ya, mari saudaraku, kita jadi orang yang taat sama amanat agung. Ya, ini bukan undangan, ini bukan usul, ini amanat dari raja kita. Tuhan, lihat tangan-tangan yang sudah diangkat Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan taat kepada amanat agung-Mu Tuhan. Beri kami kemampuan melakukannya. Mulai dengan penuh Roh Kudus Tuhan. Urapi kami Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Dengan kami Tuhan membuat rencana ini Tuhan. Kami percaya Engkau mampu melatih kami di lapangan. Di ladang misi di mana Engkau tempatkan kami. Kami akan menangkan jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Wow. Puji Tuhan. Semuanya saudaraku, ya, hampir 100% mengambil keputusan untuk taat. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Pak Ade. Nah, mungkin kalau ada yang mau kesaksian, meneguhkan, atau mau bertanya, boleh. Silakan. Ya. Makasih ya Kak Edi buat apa yang udah dibagikan, dan ini mungkin juga udah dibagikan ya. Mungkin juga setiap kita ini lupa gitu ya untuk melakukan hal ini gitu. Ya saya pun apa ya saat-saat ini ada satu jiwa ya, satu teman dekat, terus sampai akhirnya salah jalan ya, salah pergaulan, dia sampai masuk bui gitu. Dan saat-saat ini dia pun baru keluar ya. Dan saat di bui pun dia tetap masih komunikasi gitu sama saya. Minta bantuan gitu ya buat di dalam gitu. Dan saya coba berusaha sebisa saya lah saya bantu gitu. Dan puji Tuhan ya sampai keluar ini ya dia tetap keep kontak gitu ya, tetap berhubungan baik, dan saya juga udah ketemu. Dan ya hari ini apa yang dibagiin justru kemarin-kemarin saya bingung gitu ya, saya rindu, maksudnya dia ada perubahan di hidupnya gitu ya, dia juga udah berkeluarga, keluarganya juga berantakan, dan ada kerinduan ke sana, maksudnya gimana caranya ya gitu. Dan saya mikirin maksudnya gimana cara dia biar dapat kerjaan gitu. Dan sampai saat ini sih masih bingung ya, masih belum tahu apa yang harus dilakuin gitu. Dan ya hari ini sih saya dapat pencerahan baru ya, saya harus tanya Roh Kudus. Dan balik lagi saya punya kompak gitu. Kenapa saya nggak ajak kompak ini gitu ke teman saya ini? Dan ya saya mau coba
lakuin ini sih kayak di. Ya, puji Tuhan. Hmm. Ya, mengandalkan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang pimpin kita ya. Betul itu, Iya. Pak Ade. Ya. Karena bingung ya. Ya. Kadang bingung. Pokoknya Maksudnya kemampuan saya juga iya. mungkin nggak gimana gitu. Bingung lah Jadi bergeraknya harus gimana gitu. sampai Tuhan udah ciptain situasi, Pak Ade, ya, udah ciptain situasi, itu udah pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita taat aja, kita bawa dia, ya. Nah, nanti dia pelan-pelan dia kan lewat need-nya, Tuhan buka jalan sampai akhirnya dia bisa melihat Yesus itu hidup, ya. Nah, kita bawa dia mengenal Tuhan akhirnya, gitu. Iya. Jadi tanpa terasa, Dek, kita misalnya gini, kami mau layani kamu ini ya. Nah, kalian terus layani dia, doain dia ya, asal dia terbuka ya, udah terbuka. Nah, terus nanti pelan-pelan kita udah mulai ngajarin SPK, udah mulai ngajarin pelajaran 1, apa itu? Keselamatan kan, mulai bawa dia ke keselamatan, jaminan keselamatan tanpa dia rasa. Nah, sama kayak bayi kan gitu. Ya, tanpa dia tahu itu apa, dia udah minum susu. Jadi nggak perlu bilang ini program SPK, nggak usah, terus aja, lanjut terus ya. Nah, nanti dia, dia sangat diberkati nanti pasti ya. Oke. Ya, thank you Kak Edi. Oke, teman-teman. Silakan nih, mumpung ada Kak Edi, mungkin tadi ada yang kurang jelas atau ada yang ingin meneguhkan atau ya silakan bertanya ya, silakan. Kak Edi, saya Fungling. Saya mau tanya nih Kak Edi. Jadi ceritanya gini, ada satu sahabat saya yang dulu memang sama-sama dengan ada di gereja lokal kita, dan karena menikah dia pindah ke luar pulau ya. Nah, puji Tuhannya karena Zoom gitu kan, karena ada metode pagi, jadi waktu pas ngobrol-ngobrol saya ngajak dia. Memang akhirnya saya tahu bahwa ternyata di pulau baru dia tuh nggak punya komunitas. Dia udah berusaha di beberapa gereja gitu kan, datang mau berkomunitas, tapi saya juga nggak ngerti ya, pokoknya dia belum ketemu aja komunitas yang dia rasa tepat gitu. Nah, akhirnya sekarang ini sampai hari ini dia kompak sama kita. Ya, dan memang ya puji Tuhan ya, kalau Kak Edi bilang Tuhan menciptakan kondisi ya. Dan akhirnya memang dia punya masalah dan akhirnya dia bisa dikuatkan bersama-sama dengan kompak kita gitu ya. Nah, yang saya pikirkan gini loh Kak Edi. Saya kan nggak tahu nih ya, apakah nanti setelah kita lewat masa pandemi ini kita akan tetap berzoom ya atau gimana gitu kan ya. Nah, kan nggak mungkin kalau tanpa Zoom di luar pulau gitu kan ya. Nah, apakah kira-kira apa nih langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya dipersiapkan untuk Kak Edi? Terima kasih Kak Edi. Jadi gini saudara, sesudah pandemi selesai atau mereda, gereja harus menggunakan sistem hybrid namanya. Jadi off-site ya, ketemu di on-site dan juga online, dua-duanya. Ya, itu justru yang menjadi apa ya? Menjadi satu cara baru sesudah pandemi ini. Menurut saya itu cara Tuhan. Tuhan izinkan pandemi ini ya terjadi supaya kita gereja ya bisa hybrid ini. Jadi menggunakan on-site ketemu dan kemudian online. Nah, online ini kan lewat teknologi kita bisa jangkau kemana-mana. Nah, jadi itu jangan hilang, Pungling. Ya, nanti kita kalau udah terbuka, nah ada beberapa hal yang tidak boleh hilang. Kalau itu hilang, kita balik lagi ke hidup lama kita. Ya, satu, ibadah sejati itu nggak boleh hilang. Ya, nah makanya mesbah ini akan jalan terus. Ya, walaupun kita udah on-site, oke? Nah, dua yang nggak boleh hilang yaitu penggunaan teknologi untuk apa? Untuk menjangkau dunia yang luas ini ya. Jadi kondisi gereja nanti udah berubah.
Ya, nggak seperti dulu lagi, nggak hanya on-site, tapi ada satu dunia lain yang namanya online. Nah, itu kita mesti tetap jangkau, nggak boleh kita biarin. Gitu. Nah, jadi seimbang ya, ada on-site-nya, ada online-nya. Gitu. Gunakan dua-duanya. Ya. Nah, tapi saya memberi masukan nanti kalau udah mereda pandemi, on-site itu tidak boleh sering-sering. Karena kalau sering-sering susah sekali dilaksanakan di Jakarta. Ya, macet. Masa mau pertemuan tiap hari kompaknya ya nggak mungkin ya. Jadi kompak ketemunya sekali seminggu aja, tatap muka nih ya, tatap muka. Ya, komsel juga sekali seminggu aja. Kalau Anda bisa 2 kali itu terbaik. Ketemu sekali, tatap muka komsel, sekali kompak. Ya. Nah, tapi kalau nggak bisa, 1 hari aja diatur gini. Komselnya 1,5 jam, habis itu dilanjutkan 1 jam kompak. Ketemu muka nih ya. Nah, yang lainnya online semua. Kan kita kompak kan mesti sesering mungkin ketemu kan. Nah, ketemunya pakai online. Misalnya gini, misalnya kita nanti ya bekerja. Loh, kan sibuk. Gimana kompaknya ya? Sibuk bisa ketemu tiap hari itu gimana? Gunakan jam makan siang. Ya, jadi di kantor misalnya kita ambil jam disiplin jam 12 sampai jam 1 kita pakai buat pertemuan kompak sambil makan aja. Sambil makan kita buka Zoom. Ngobrol, apa kabar kamu ya kan? Nah, tadi dapat apa saat teduhnya ya kan? Nah, nanti kalau ada jiwa baru, nah kita spend time lagi lebih lama. Kalau ada jiwa baru, ya kita lagi mentor dia, ya memang harus lebih lama waktunya, ya. Nah, tapi kalau nggak ada jiwa baru, kita 15 menit cukup ketemu tiap hari, ya. Oke. Jadi diaturnya begitu, Bung Ling. Ya. Jadi online tidak boleh hilang, ya. Nanti sesudah pandemi ini. Kalau gereja tidak hybrid, dia akan hancur gereja itu. Ya, kalau cuman on-site aja, dia nggak lengkap. Atau dia online aja, tidak on-site juga nggak bagus. Ya, jadi dua-duanya hybrid. Oke? Oke, makasih Kak Edi. Ya, ada lagi? Oke, mungkin silakan pertanyaan terakhir ya, kalau ada. Oke. Oke, mungkin kasih ke teman-teman dulu. Ada teman-teman. Kayaknya udah jelas banget. Kalau enggak, saya Kak ya. Oh, iya. Kalau enggak, saya yang nanya Kak. Tadi kan yang tentang jadikan murid itu Kak. Itu kan ada tiga tahap ya. Penuh Roh Kudus, terus pergi dan baptis, ya. Terus yang ketiga kan ajar Kak. Ajar SPK. Nah, nggak tahu sih ini udah pernah ditanyain belum ya Kak. Tapi kalau misalkan gini Kak, ada kompak baru gitu ya. Terus mereka dapat 1 jiwa. Nah, terus kan mereka mulai SPK tuh Kak. Pelajaran 1, pelajaran 2 gitu kan. Nah, gimana kalau pas di tengah-tengah itu masuk baru. Masuk baru gitu Kak. Ya. Nah, itu yang benar-benar baru gitu Kak. Maksudnya yang belum ngerti tentang apa-apa gitu. Nah, itu baiknya diulang gitu atau ya? Baiknya diulang dari 1 apa gimana ya Kak? Betul. Jadi itulah nanti kalian akan belajar namanya spiritual journey. Ya, nanti ini tahun depan akan kita laksanakan. Spiritual journey kita itu sifatnya spiral, bukan linear. Nah, kalau linear itu gini. Dari A kayak naik tangga ya, dari A ke B, B ke C. Begitu saya sampai C, saya tinggalin A dan B. Itu linear. Ya. Jadi kalau linear itu gini. Nah, kalau tadi berpikiran linear berarti gini. Oh, kita udah pelajaran 3 dapat masuk jiwa baru. Ya kan? Oh, sorry, kamu nggak boleh ikut. Kita udah tingkat 3 nih. Ya. Nah, itu berpikiran linear. Ya. Nah, mestinya berpikiran spiral. Jadi, misalnya ada 1 jiwa udah di tengah jalan nih, ya kan? Dia dimuridin. Masuk jiwa baru lagi. Ulang lagi dari awal. Loh, kok ulang? Iya, sangat berguna ulang lagi.
Ya, buat jiwa barunya bisa ikut dari awal, buat yang lagi dimuridin dia ulang lagi, ya kan? Buat yang ngajar dia ulang lagi. Nah, memang kita kan ajarin pengulangan kan, makanya apa-apa itu mesti 6 kali dengar, ya 6 kali baru dia benar-benar nangkep gitu loh. Jadi kalau sekali nggak cukup. Nah, murid itu apa? Yesus ajarin gini, ya dia bilang gini, ya barang siapa yang bertekun ya dalam ajaranku, dalam kebenaran, ya dia bilang dialah benar-benar muridku dan dia akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan dia. Ya, nah kata bertekun di situ berulang-ulang, praktek dengan tekun. Tekun itu kan ulang-ulang kan, kayak olahraga. Bagaimana kamu sampai bisa menguasai skill olahraga? Enggak ada cara lain, pengulangan. Ulang terus, betul? Nah, sama firman Tuhan nggak boleh dengar sekali aja terus udah. Ya, itu ingat nggak orang yang melihat di cermin katanya, lalu sebentar saja dia sudah meninggalkan cermin itu. Nah, itu orang yang katanya mendengar tapi tidak melakukan. Karena dia udah lupa wajahnya seperti apa. Berarti dia mesti lihat ulang-ulang cermin itu, terus lihat terus. Ya, bercermin terus, ngaca terus. Wow, saya ternyata gambarnya seperti ini ya. Jeleknya ini, tapi Tuhan ciptain saya serupa dengan Kristus. Wow, kalau dia terus lihat ini katanya, dia meneliti hukum yang memerdekakan, maka dia akan ya dimerdekakan benar. Ya, jadi makanya pengulangan itu penting. Ya, kalau ditanya seperti apa, ulang lagi. Nangkep ya? Ya, jadi gitu. Oke. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, satu lagi bisa kali kayak dia. Boleh. Mumpung Ya, belum silakan. bayar, Pak De. Iya nih. Enggak akan bayar. Mumpung ada Kak Edi nih, mungkin ada yang belum jelas, boleh nanya ya. Silakan nih, Bapak Ibu. Shalom Pak Edi. Shalom. Pak Edi kemarin Ya. kan Pak Edi cerita tentang yang mengajar tentang murti ya, kompak juga ya. Jadi aku tiba-tiba kepikir kebetulan di gereja lokal kami kan udah ada offline doa bersama ya. Di salah satu rumah yang kebetulan juga saya pernah ngajak dia ke SPK dan dia juga ikut di kolam deo malam gitu. Nah, pas tiba-tiba habis Pak Edi pengajaran, saya tiba-tiba kepikir dan aku telepon ke gembala saya. Terus saya bilang, saya mau bikin kompak lokal untuk jemaat yang ada di sini. Saya minta izin sama dia. Tapi ada teman yang bilang kalau mau bikin kayak pertemuan begini harusnya satu persatu, jadi jangan rame-rame. Tapi kan untuk satu persatu saya nggak bisa menjangkau karena kan kebanyakan bapak-bapak ya. Jadi kan doa itu kan memang kita bapak-bapak, ibu-ibu kan kebanyakan. Ada sekitar 10 orang sih, nggak banyak juga. Nah, aku pikir lewat doa itu kita biar kami di situ bikin kompak dan saling meneguhkan. Terus aku udah bilang sama si Pak Gembaranya pengajaran Bapak dan Pak Edi Leo aku sharekan ke dia dan aku minta izin bahwa saya melakukan sesuatu di luar gereja lokal dengan membuat kompak ini dengan tujuan apa gitu. Apa udah benar ya Pak kalau begini ya? Ya, lebih baik memang kita cerita sama gembala supaya dia ngerti. Nanti dia nggak salah sangka, ya kan? Dia pikir, oh kita mau menerapkan sesuatu yang ya nanti bisa menimbulkan hal yang tidak baik buat jemaat misalnya, ya. Iya. Tapi kita ceritain apa sebenarnya tujuannya. Nah, kalau nanti gembala ibu tertarik, ya, nah dia bisa belajar
dari ya kita ada training buat gembala-gembala yang mau menjadi gereja yang praktek kompak, praktek komsel ya. Bisa kita ada trainingnya. Waktu ya. saya cerita sih sama dia tentang prosedur semua yang ku ceritakan, Pak, aku bilang dengan Pak Gembaranya, aku bilang, Pak, saya kan belajar di Abalov, bukannya aku langsung pindah, nggak mungkin dong, aku pindah ke jemaat di Jakarta dan butuh waktu untuk ibadah jauh begitu kan. Saya bilang, Pak, kita orang kan di sini biar lebih mengetahui siapa sih Tuhan itu dan Tuhan yang kita sembah itu kayak gimana gitu. Dan pas waktu saya cerita panjang lebar, terus aku bilang, Pak, gimana nih? Aku tanya sama Pak Gembaranya. Jadi Bapak Gembaranya, ya udah Bu, kalau misalnya ini udah di planning yang seperti ini, bagus sih. Aku dukung katanya. Saya dukung. Nah, bagus tuh Bu. Kalau dia dukung, Ibu mesti tetap ya taat, jangan keluar dari jemaat ya. Jadi atas seizin dia nanti mulai bangun kompak-kompak ya. Nah, nanti praktekin nih amanat agung. Ya, nanti pelan-pelan akan multi jadi komsel ya. Nah, komsel ini ya terus diutus lagi berdua-berdua merintis komsel lagi ya. Jadi Ibu bisa jadi berkat di jemaat lokal ini ya. Oke. Ya, makasih itu sih ya Pak Edi ya. bagus itu ya. Jadi saya juga sering ngobrol-ngobrol sama gembalanya. Oke, saya baik. udah izin share video-videonya di Bapak ya Pak. Ya, boleh. Puji Tuhan. Oke Pak Ade. Ya, terima kasih kembali. Galang. Ya, makasih Kak Edi ya buat pengajarannya hari ini, sungguh luar biasa gitu ya, buat mengingatkan kepada kita kembali tentang kompak dan pelayanan kita. Oke, makasih Kak Edi. Terima kasih Kak. Bye. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, terima kasih.